Tapi apakah ada saat ini yang dalam bentuk buku atau informasi yang terkandung dalam Borobudur itu dituangkan ke dalam bentuk buku itu sendiri gitu? Maksudnya apa sih sebenarnya yang diterangkan melalui stupa-stupa dan di Borobudur itu? Salah satu tujuan meeting ini to convince you supaya kita bersama-sama bikin buku itu. Minta tolong kita pikir buku. Kita mulai mikirnya seperti itu udah belasan tahun, cuman ini Dani juga tahu sejarahnya apa, tapi memang betul sekali ini sangat disayangkan. Kita ini membentuk grup kecil yang kita kasih nama Bumi Borobudur. Ini kroco apa menurut diri, cuma ya kita sering diminta. Saya kasih contoh ya, berapa tahun yang lalu sebelum COVID ada rombongan dari Tiongkok, katanya 30-an orang mau datang ke sini. Dia ke Balai Konservasi Borobudur, tanya persis, bertanya, ada nggak ya orang yang tahu yang bisa menerangkan ini apa gitu. Exactly that, logical. Dan orang yang bisa mungkin menerangkan menggunakan bahasa Mandarin. Wah, kita di sini nggak ada. Kalau memang mau coba hubungi ini apa grup Bumi Borobudur ini, yang kita memang bekerja sama dekat sekali dengan Balai Konservasi, universitas dan pemerintah waktu itu di Kementerian Kebudayaan juga. Nah, kita ini mencoba setelah berdiskusi dengan mereka, 30-an orang yang mau datang cuma minta gini. Oke, terus saya pikir yang praktis gini dah, kita bikinin brosur. Kebetulan beberapa grup ini bisa bahasa Mandarin, kita bikinin brosur mungkin yang 4-5 lembar kira-kira. Ada gambarnya, ini tujuannya apa, ini karma wibangka, ini jataka, ini hanya very simple brochure nerangin sebetulnya Borobudur itu seperti apa. Jadi bukan buku malah. Nah, ada terjemahnya bahasa Mandarin, dikirim dari 30 orang, 300 orang yang mau datang. Di book pelataran sampai nggak cukup, mereka batasi. So, your point is exactly right. Kita butuh seperti ini. Dan sekarang kita punya knowledge-nya. Kita tahu, dulu kan nggak tahu. Yang ditanyai, yang pakai jubah gitu kan. Itu juga nggak fair. Hanya pakai jubah dianggap tahu kan. Nah, mereka harus beri jawaban. Kalau enggak kan, dari segi partai kan kurang baik ya. Jadi harus ngomong sesuatu. Nah, kadang-kadang ngomongnya ini ya bukan ngawur, ialah setengahnya ngawur, apa yang nggak pas, malah repot. Nah, kita semua ini harusnya, ini tidak lagi urusan agama Buddha, ini tidak lagi Buddhis, ini adalah peninggalan pusaka, peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Ini pusaka bangsa kita yang kebetulan memang ajarannya Buddha Dharma. Nah, kita ngerti itu dari konteks kebudayaan, konteks pengertian ini luar biasa sekali, dari konteks filosofi, dari konteks ini, it's most advanced. Dulu nenek moyang kita ini sophisticated loh, pengetahuan mereka. Really sophisticated. Kalau mau ngomongin mengenai filosofi yang tersirat dalam Borobudur ini, the base, kita nanti akan ngicipin hari ini, dikit ya, ngicipin dikit. Iya, ya, jadi betul sekali. Makanya sekarang telat loh, udah tercatat sekarang. Terekam ini your responsibility, our responsibility, ya ini jadi our responsibility. Semua ini jadi ulu balang Borobudur. Karena dengan demikian paling tidak grup ini itu bisa sumbangsi kita untuk negara dan bangsa, untuk ngerti ini. Pertamanya karena saya kira kok adanya kita semua di sini itu kok nggak kebetulan tuh.
mesti ada sesuatu yang akhirnya menggiring semuanya